Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam kebaktian ibadah raya kita pada pagi hari Minggu ini. Mari kita mulai ibadah kita dengan membaca satu petikan ayat firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 ayat 8. Berkata begini, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Mari kita mulai kebaktian kita dengan doa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai kebaktian ibadah Ahad kami pada pagi ini. Sucikanlah hati kami, sucikanlah hidup kami. Kuduskan dan urapi semua yang mengambil bahagian. Dan kiranya Engkau berkenan menerima sembah dan pujian kami. Kami serahkan tempat dan masa ini dari permulaan hingga ke akhir kebaktian. Kiranya nama Yesus saja ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Jika kita orang-orang yang menangkan tangan, hey, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan iblis tak dikalahkan oleh kuasa darah. Kita istiarkan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari kita bersama-sama tanya di rumah pengikut, oke? Oke, sedia. Kita lebih dari pemenang. 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 Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Sebab kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. One more time. Kita lebih dari pemenang. Jemaat Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang dipetik daripada Keluaran pasal 18 ayat 13
hingga 27. Firman Tuhan berkata begini. Keesokan harinya, duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa ini? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili mereka yang seorang dan yang lain. Lagi pula, aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah. Baik engkau, baik bangsa yang berserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Tak akan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang, dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani, dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, dan orang yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan kau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah merintahkan hal-hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang yang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50, dan pemimpin 10 orang. Mereka itu mengadili di antara bangsa-bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka pada Musa. Tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Lagu ini mengatakan jawaban hidupku. Saya berdoa saat ini kepada setiap jemaat yang ada pergumulan di dalam hidupmu. Biarlah lagu ini dapat menguatkan. Setiap lirik ini dapat menguatkan. Karena lagu ini mengatakan yang tak mungkin bagiku, semua itu mungkin bagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa rancangan Engkau tetap terbaik. Apa yang kami tidak paham Bapa, kami tetap percaya bahwa Kau tetap Tuhan yang baik. Yes Lord. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik.
Mari jemaat Tuhan, kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Meskipun tak ku mengerti apa yang kami alami Tuhan, apa yang ku alami, benar Bapa. Namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Kami katakan pertolonganku, pertolonganku. Kami hanya mau berharap Bapa. Yesus yang ku percaya, oh, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Oh, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan Tuhan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam bahagian doa syafaat. Dan kita, anak-anak pilihan Tuhan, yang dikenal Tuhan dan mengenal Tuhan, membawakan perkara bangsa ini, membawakan perkara dunia ini, membawakan perkara jemaat ke hadapan Allah. Mari kita berdoa dan ikut paparan yang tertera di screen. Kita berdoa. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, membawakan perkara kami, membawa perkara jemaat, membawa perkara negeri ini, membawa perkara dunia ini ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk kesejahteraan negara Malaysia. Kami berdoa untuk para pemimpin, baik di peringkat federal, baik di peringkat negeri, agar diberikan hikmat untuk mentadbir dan memimpin negeri, memimpin negara ini. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang terkena jangkitan COVID ini. Kami berdoa supaya angka penularan ini akan semakin menurun dan kami bebas daripada pelbagai varian yang merisaukan, variant of concerns. Kami berdoa Tuhan supaya jemaat dilindungi. Kami berdoa supaya rakyat dilindungi dan kami kembali kepada kehidupan yang sejahtera adanya. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pemulihan pelbagai sektor ekonomi yang telah terjejas, terutama sektor ekonomi. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang kehilangan sumber pendapatan. Kami berdoa supaya Engkau bantu mereka Tuhan mendapatkan ruang
untuk mendapatkan kembali sumber pendapatan, untuk menampung keluarga, untuk menampung perbelanjaan. Kami doakan bukan saja jemaat kami Tuhan, tapi penduduk-penduduk negeri ini, penduduk negara ini, dan penduduk seluruh dunia, supaya ekonomi pulih dan tidak merudum lagi, dan kami bebas bukan saja pada belenggu COVID ini, daripada belenggu kemiskinan. Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk pembukaan sekolah-sekolah secara berperingkat mengikut fasa pelan pemulihan negara. Kami berdoakan para guru, kami berdoakan para murid-murid, kami doakan para ibu bapa dan penjaga agar dapat bersedia dan dilindungi sepanjang sesi persekolahan secara bersemuka ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk mangsa-mangsa terlibat dalam pelbagai bencana, terutamanya seperti banjir, kebakaran, tanah runtuh, dan sebagainya. Tuhan, supaya Engkau melihara mereka dan bencana alam seperti ini tidak terjadi lagi, tidak lagi menimpa kami. Kami dilindungi pada segala musibah, segala malapetaka, segala bala yang ditimpakan. Kami juga berdoa untuk perlindungan daripada cuaca buruk yang tidak menentu sekarang ini. Dalam masa seminggu 2-3 kali banjir, kami tolak itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akhirnya Tuhan berdoa untuk orang-orang yang sakit, sama ada dijangkiti dengan COVID atau penyakit-penyakit yang lain. Kami doakan untuk kesembuhan mereka Tuhan. Kami Engkau mengaturkan tubuh badan mereka, darah mereka, segala organ-organ dalaman mereka, supaya dijamah Tuhan, dan dengan darah Yesus sebagai tabib ajaib menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membawakan semua perkara kami ini kepadamu. Memang kami kali kesah, memang kami risau sebagai manusia, tapi sandaran kami hanyalah Yesus Kristus. Dan itu segala gundah gulana kami, segala kerisauan kami itu kami bawakan di tapak kaki-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
kehendak Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar. We worship you. You are great to praise. You are great to praise. You are great to praise. I sing praises to your name. Oh Lord, we sing praises to your name. Oh Lord, for your name is great. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. I sing praises. Oh Lord, for your name is great, Lord. For your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to your name. Yes, Lord. Oh, praises to your name. We worship you. Oh, we worship you. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises. We worship you, God. We worship you. You are worthy. You are worthy to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan Tuhan di setiap hati kami. Haleluya Tuhan Yesus, thank you Jesus. Thank you Lord. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti pada minggu-minggu yang lalu, kita juga akan bertemu dalam ibadah online pada pagi hari ini. Dan pagi ini saya akan membawa kita untuk merenungi bersama, belajar firman Tuhan dari Alkitab yang sama, yang saya petik dalam kitab Keluaran, pasal 18 ayat 13 hingga kepada ayat yang ke-27. Saya akan membaca ayat 13 hingga ayat 14 sahaja, kemudian penekanan-penekanan berikutnya pada ayat-ayat yang lain. Demikian firman Tuhan. Pada ayat yang ke-13, keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu,
Berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Jemaat Tuhan, kita akan membaca ayat-ayat yang berikutnya sebentar, dan saya membawa kita berdoa bersama-sama dalam hati masing-masing, dan saya pimpin kita dalam doa yang kedengaran. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa, menyerahkan ruang ini ke dalam nama-Mu. Kiranya Tuhan terus memimpin kami, menjamah hati kami masing-masing dimanapun kami berada, dan tanamkan dalam hati kami suatu kehausan akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga di tengah-tengah mempelajari kebenaran firman-Mu, kami menemukan solusi daripada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam kehidupan kami. Dan jikalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengacau bilaukan pikiran dan tumpuan kami akan kebenaran firman-Mu, kami tolak semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau juga menjamah lidah, hati, dan pikiran hamba, sehingga dalam menghuraikan firman Tuhan, biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan berkat untuk sesama kami. Ini doa yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang saya kasihi, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dari teks yang baru saja saya baca sebentar tadi, yang sebenarnya bermuara pada ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-27. Namun saya menekankan ayat 13 sampai kepada ayat yang ke-27 sesuai dengan tema firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama pagi hari ini, yaitu penasehat yang bijak. Dalam ayat ini kita mempelajari beberapa watak-watak utama yang dapat dijadikan sebagai suatu contoh. Misalnya kemunculan Yitro, bapa mertua Musa sendiri, yang berdialog dengan Musa setelah ia melihat, memantau, dan meneliti pergerakan yang Musa lakukan dalam memimpin umat Israel ketika itu. Saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa Israel keluar dari negeri perbudakan Mesir bagaikan suatu kelompok orang yang tidak terpimpin. Dan memang betul, karena hanya Musa saja yang memimpin bangsa ini. Sejarah mencatat jumlah orang Israel yang keluar daripada Mesir ini sebanyak 2 juta orang. Dan tidak mungkin dapat dipimpin oleh seorang saja. Dan sudah tentu orang yang menjadi pemimpin bangsa ini akan kusut pikirannya, bingung, dan kacau bilau pikirannya. Mengapa? Tanggung jawab kepemimpinan yang begitu berat dan besar sekali. Keperluan bangsa Israel ini yang menonjol ialah bagaikan menata diri secara lebih baik dan menangani masalah-masalah mereka, baik besar dan kecil. Mereka memerlukan kepemimpinan orang yang dapat bertanggung jawab terhadap diri mereka. Maka Musa lah yang menjadi pribadi rujukan mereka. Apakah Musa mampu ataupun tidak, maka cerita di dalam kisah ini memaparkan siapakah diri Musa sebenarnya. Kita sebenarnya dapat terlibat dalam membentuk dan membantu orang lain secara bijak, seperti yang diperlukan oleh bangsa Israel yang jumlahnya begitu ramai sekali. Mereka memerlukan perhatian. Kita dapat hadir di tengah-tengah ramainya orang di sekitar kita untuk membantu mereka. Tapi bagaimana? Bagaimana kita dapat terlibat dalam membantu orang lain? Inilah suatu pertanyaan yang besar terdapat di dalam pribadi orang-orang Israel pada zaman Musa. Kisah Yitro yang muncul dalam pembacaan ini menolong kita memahami bagaimana kita dapat terlibat secara aktif dalam membantu orang lain. Setelah kita menyelidiki, mempelajari bagaimana Yitro terlibat dalam pelayanan ini. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-13
yang baru saja saya baca sebentar tadi, dan saya akan ulang baca sebagai suatu patokan atau penekanan, berbunyi seperti berikut. Keesokan harinya, duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Inilah rutin yang dilakukan oleh Musa di depan bangsa Israel, dari pagi sampai petang. Ayat ini berkata, duduklah Musa. Kata duduk itu sedikit berbeza dengan budaya orang kita. Kalau orang kita mau mengajar, mau memimpin seseorang atau memberikan taklimat, orang kita selalunya berdiri, baru berkata-kata. Tetapi orang Yahudi berbeza. Berdiri itu belum mengajar. Duduk baru mengajar. Inilah rutin yang dilakukan oleh Musa bagi bangsa Israel ketika itu. Nah, ketika mertua Musa melihat keadaannya memimpin bangsa ini dari pagi sampai petang, ketika Yitro melihat segala yang dilakukan Musa, maka berkatalah ia kepada Musa, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Dengan keras ia bertanya kepada menantunya, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Bangsa itu karena Yitro adalah orang Midian. Lalu ia melihat Musa memimpin bangsanya, bangsa Israel. Apakah inilah yang engkau lakukan terhadap bangsa itu dari pagi sampai petang? Dari pagi sampai petang, dan tidak ada waktu tanpa kesibukan, tanpa keletihan, tanpa kepenatan dalam pribadi Musa. Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Musa duduk mengajar, bangsa itu berdiri di depannya. Dan disitulah Musa terus menyelesaikan persoalan-persoalan orang Israel dari pagi sampai petang. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Musa pikir setelah mengatakan hal demikian, ia dapat pujian, mendapat pujian daripada bapak mertuanya. Musa pikir apa yang ia lakukan ini menyenangkan hati mertuanya. Dan Musa juga terfikir bahwa mungkinkah ini akan menjadi suatu situasi yang membanggakan mertuanya. Ternyata persepsi mertuanya itu berbeza. Ayat yang ke-17 berkata, tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Musa pikir ia mendapat pujian, tapi ternyata bidasan daripada bapak mertuanya. Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Syukur tidak terjadi perdebatan. Syukur tidak terjadi soal menyoal antara mertua dan menantu. Lalu Yitro melanjutkan kata-katanya, engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, tak akan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Dan sekarang dengarkanlah perkataanku. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang berlaku di antara mertua dengan menantu ini, antara Yitro dengan Musa, merupakan suatu penekanan yang sangat penting dalam menyelesaikan satu tanggung jawab yang besar dalam memimpin bangsa ini. Saudara-saudara yang saya kasih, sebab itu saya menamakan tema pagi hari ini penasehat yang bijak.
bukan penasehat yang baik, tapi penasihat yang bijak. Bijak maksudnya pandai, setelah ia mengamati secara teliti apa yang dilihatnya di depan mata kepalanya, maka ia mencari solusi atau jalan keluar daripada persoalan-persoalan itu. Apatah lagi yang bertanggung jawab memimpin suatu bangsa itu adalah menantunya sendiri, yaitu Yitro dan Musa. Saudara sekalian yang saya kasihi, penasehat yang bijak. Dalam kehidupan kita, kita memerlukan nasihat-nasihat daripada penasehat yang bijak. Mari kita belajar daripada Yitro dan juga Musa. Nasihat yang bijak datang daripada pribadi seorang penasihat yang bijak. Siapakah penasihat yang bijak itu? Inilah yang menjadi penekanan bagi kita. Yang pertama, memang Yitro, bapa mertua Musa, seorang penasehat yang bijak. Dan ketika ia menasihati menantunya, inilah yang berlaku. Dan menjawab kepribadian siapakah penasehat yang bijak itu. Yang pertama, penasehat yang bijak itu adalah pribadi yang mengamati keperluan orang lain secara tepat. Mengamati, bukan mematikan, tapi mengamati. Melihat, meneliti secara dalam. Melihat secara teliti, secara saksama. Di mana Yitro, pada namanya saja itu berarti yang unggul, yang hebat, yang luar biasa. Ia mengamati Musa dalam mengadili bangsa Israel dari pagi sampai petang. Yitro adalah imam dari Midian itu. Ia melihat kelelahan yang dialami Musa setelah melaksanakan tugasnya setiap hari. Dan itu terdapat dalam ayat yang ke-18 tadi. Engkau akan menjadi sangat lelah. Baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Itulah yang diamati oleh Yitro. Seorang yang bijak menasihati menantunya yang kurang bijak, tapi memerlukan perhatian. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang berikutnya, Musa dilihat oleh Yitro dengan tanggung jawab yang tak terpikulkan. Ada dua tanggung jawab yang terlalu berat bagi Musa di sini. Yang pertama, tanggung jawab atau tugas itu disebut legislatif, berkenaan dengan kuasa membuat undang-undang. Pada ayat yang ke-16b berkata demikian. 16b, lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Ia membuat suatu ketetapan-ketetapan, suatu peraturan-peraturan yang didapatnya dari Allah untuk bangsa ini. Inilah yang disebut tugas legislatif. Yang kedua, tanggung jawab yang berat adalah yudikatif. Bersangkutan dengan fungsi dan pelaksanaan lembaga pengadilan atau mengadili perkara-perkara yang muncul di antara orang-orang Israel. Pada ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, itu adalah tanggung jawab yang sangat berat, mengadili, menyelesaikan, mencari solusi, jalan keluar daripada persoalan-persoalan. Apakah itu persoalan pribadi, persoalan keluarga, persoalan tentang harta, persoalan tentang ini dan itu dan sebagainya. Dua tanggung jawab ini terlalu berat dipikul oleh Musa. Inilah pengamatan Yitro yang dilihatnya. Yang berikut, Musa memikul tanggung jawab yang jauh melebihi atau melampaui tenaganya atau kemampuannya. Bukan saja berat, tapi sebenarnya di luar kemampuan Musa,
Tapi ya coba pikul, ini sangat bahaya sekali. Musa ingin menjadi one man band. Anda pernah melihat seorang yang memain band, ia juga gitaris, ia juga drummer, ia juga main piano ataupun organ, ia juga main seluring, ia juga main gendang dan sebagainya. One man band pasti akan kacau bilau. Musa pikir ini menyenangkan hati Yitro mertuanya. Ternyata tidak. Ia mendapat teguran yang begitu pedas sekali. Teguran itu seperti berikut. Tidak baik. Tidak baik seperti yang kau lakukan itu, Musa. Di luar kemampuanmu. Engkau akan menjadi sangat lelah. Baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Melakukan sesuatu tugas di luar kemampuan hanya mendatangkan kebinasaan tubuhmu sendiri. Itu maksudnya. Engkau letih, engkau penat, engkau tidak mampu, dan akhirnya persoalan tidak akan terjawab. Dan semuanya akan membinasakan diri. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Di samping memikul tugas yang begitu berat, Musa juga memikul tanggung jawab yang melampaui ambang batas kapasitas kemampuannya yang telah memakan tenaganya sendiri. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Bukan saja tidak terjangkau, tapi ia tidak mampu dan di luar kemampuannya. Waktu tidak cukup baginya. Ia coba bekerja keras untuk memenuhi semua tanggung jawab, tapi tidak mampu karena waktu hanya 24 jam. Kalau dalam kiraan kerja atau waktu dalam konteks kita itu 24 jam. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, ketika kami berada di Korea suatu ketika dulu, jam waktu kerja itu berbeza berbanding dengan jam waktu kerja di Malaysia, juga di Indonesia. Kalau jam kerja dalam konteks kita itu bermula pada jam 8 pagi, mungkin berakhir paling lewat jam 5 petang. Tapi di Korea, kami harus bangun awal pagi, jam 4 pagi. Pada mulanya saya berpikir, mengapa harus bangun jam 4 pagi? Ternyata jam 4 pagi itu sudah mulai terang, dunia sudah mulai terang, dan sudah kelihatan objek-objek di luar. Kemudian kami mula bekerja, jam 6 itu sudah bekerja. Dan kami harus selesaikan pekerjaan sampai jam 8 malam kalau menurut ukuran kita. Tapi di situ kami bekerja sampai jam 8. Karena jam 8 itu masih kelihatan, masih siang. Ternyata dalam konteks masa itu, terang lebih panjang berbanding gelapnya. Berbeza di Malaysia dengan Indonesia. Jadi kami bekerja lebih waktu. Tapi tidak ada manusia yang dapat bekerja seumur hidup seperti ini. Menurut Yitro, engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Musa coba memenuhi segala waktu semampunya, tapi ternyata tidak mampu. Inilah realiti hidup Musa pada ketika itu. Tetapi Yitro memandang itu sebagai suatu hal yang tidak baik. Yitro mengamati keperluan orang lain secara tepat, termasuklah Musa sendiri. Ketika dia menegur, Musa mendengar. Musa tidak mampu menentang mertuanya. Musa tidak mampu berdialog dengan mertuanya. Karena mertuanya telah membaca ketidakmampuan dirinya. Kita bukan robot. Kita bukan mesin. Kita tidak dapat melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Kita memerlukan pembantu. Itu maksud Yitro kepadanya. Inilah pandangan seorang penasehat yang bijak. Yang kedua,
Penasehat yang bijak itu mengusulkan atau mencadangkan usul yang tepat. Ia mencadangkan sesuatu yang betul, yang tepat, yang dapat dipraktikkan dan memenuhi waktu. Inilah ciri khas yang kedua, penasehat yang bijak. Sudah tentu itu datang daripada Yitro dalam konteks ayat ini kepada Musa menantunya. Yang pertama, Yitro mengatakan kepada Musa pada ayat yang ke-18 tadi, engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi, kata Yitro kepada Musa, jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Seorang pemimpin yang bijak berkata-kata, dan kata-kata itu mempunyai hikmah, mempunyai keberuntungan untuk orang yang mendengar. Dengarkanlah kataku, kata Yitro. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Dengan kata yang lain, Yitro mencadangkan kepada Musa dalam menyelesaikan persoalan bangsa ini, yang pertama-tama menyerahkannya kepada Allah. Bukan menyerahkannya kepada otak atau pikiran atau kemampuan manusia. Manusia tidak sanggup menyelesaikan persoalan ini dalam konteks ayat ini. Yitro melihat ketidakmampuan Musa. Sampaikan kepada Allah, kata Yitro. Dengan kata yang lain, pengharapan dalam penyelesaian sesuatu isu disampaikan kepada Allah. Kemudian Yitro memberikan cadangan berikutnya. Karena beban tanggung jawab yang terlampau berat membuat Musa tertekan. Yitro menyarankan kepada Musa agar menerapkan prinsip-prinsip pendelegasian tugas. Prinsip-prinsip pembahagian tugas. Ternyata Yitro walaupun orang yang lebih tua, mempunyai suatu kebijaksanaan yang sangat dalam dan sangat berguna. Setelah menyerahkan kepada Allah, maka Yitro mengajar Musa tentang pembahagian tugas. Saudara-saudara yang saya kasihi, inilah perincian yang diberikan Yitro kepada Musa. Pada ayat-ayat berikutnya, Yitro berkata kepada Musa, menantunya, katanya begini, kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus jalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercayai dan yang benci kepada pengejaran suap atau rasuah. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 1.000 orang, kemudian pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika pemimpin yang bijak hadir dalam kehidupan masyarakat orang Yahudi,
Yitro menegur menantunya seorang pemimpin dengan ketidakmampuan, tapi membuat dirinya mampu. Ternyata ia tidak mampu. Yitro pada akhirnya menegur, mengajar menantunya ini tentang pembahagian tugas. Supaya Musa tidak menjadi one man band. Supaya Musa tidak monopoli semua tugas. Supaya Musa tidak mengejar nama sebagai seorang pemimpin. Supaya Musa tahu membahagikan tugas dan mempercayakan orang-orang lain juga. Dengan kata lain, ia tidak menjadi sombong. Ia harus mempercayai orang lain. Demi mengurangi tanggung jawabnya dan menanamnya dalam masyarakat, lalu membentuk suatu kelompok pemimpin yang jitu, yang tepat, yang elit, sehingga mereka dapat bekerja sama sebagai suatu grup atau tim pemimpin. Itulah yang dilihat oleh Yitro, kelemahan Musa. Tidak ada pembahagian tugas. Musa monopoli tugasnya. Ramai orang seperti Musa. Mau memikul semua tanggung jawab karena tidak percaya orang lain. Ramai orang seperti Musa yang mau supaya semuanya dia yang laksanakan. Dia juga pemimpin, dia juga penasehat, dia juga pekerja, dia juga ini, dia juga itu dan sebagainya. Akhirnya tidak mampu melaksanakan tugas karena mau monopoli semuanya. One man band, ini sangat bahaya sekali dan ini menjadi suatu penyakit kepemimpinan. Sebab itu setelah Musa mendengar nasihat daripada mentuanya, bapa mertuanya, kita dapat melihat pula analisis daripada apa yang berlaku di tengah-tengah situasi ini. Dengan membahagi tanggung jawab, maka itu akan membuat atau mempercepatkan keputusan hukum yang dapat segera diambil. Itu berarti seluruh umat akan pulang dengan puas ke kemahnya masing-masing dengan mencari penyelesaian masalah dan mendapat penyelesaian masalah tersebut dengan tepat. Itu yang terjadi pada ayat yang ke-23. Kata Yitro kepadanya, jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka penyelesaian masalah orang Yahudi yang begitu ramai sekali tidak membebankan Musa. Karena ia sudah mempunyai suatu tim, suatu kelompok pemimpin yang dapat saling membantu. Perkara kecil diselesaikan oleh pemimpin 10 orang, pemimpin 50 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 1000 orang. Dan perkara yang besar yang mereka tidak dapat laksanakan, itu saja yang diserahkan kepada Musa. Jadi satu-satu perkara yang sampai kepada Musa. Bukan semua persoalan. Jadi Musa sempat menghirup udara. Musa tidak semput. Kalau sekiranya berlari, ia sudah tidak mampu melangkah lagi. Tapi dengan tim itu, pada akhirnya Musa dapat meringankan tanggung jawabnya. Mengapa? Karena ia terbuka kepada nasihat bapa mertuanya. Nah, cadangan yang telah diusulkan oleh Yitro itu pada akhirnya memudahkan tanggung jawab Musa. Anda juga dapat mempelajari hal yang sama. Jika Anda seorang pemimpin, mempercayai orang lain, dan akhirnya mendelegasi atau membahagi-bahagi tugas. Kami dalam keluarga yang agak besar, keluarga yang ramai, sehari-hari kami mendengar teguran ibu bapa kami. Kalau keluarga yang besar ini, pada satu masa kita makan bersama, maka mangkuk, piring, sudu, gelas akan bertimbun di dapur. Lalu mendiang ayah saya mencadangkan supaya kami mengatur masa setiap hari, membagi-bagi tugas untuk mencuci. Bukan seorang saja yang melakukannya. Jadi kami pada waktu itu 10 orang adik-beradik, sebelum ada 2 orang bertambah lagi. Hanya 3 orang laki-laki,
7 orang perempuan. Kami laki-laki selalunya mengharapkan supaya kerja-kerja rumah dilakukan oleh yang perempuan-perempuan ini. Ternyata bapak saya melihat itu hal yang tidak sehat. Yang laki-laki juga harus disuruh mencuci piring untuk saling membantu dan meringankan tanggung jawab masing-masing. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau ini dapat disamakan dengan apa yang dilakukan oleh Musa setelah mendapat nasihat daripada Yitro, maka berbahagialah engkau. Jemaat Tuhan, yang ketiga, penasehat yang bijak adalah menyarankan supaya kita dapat memilih orang-orang yang tepat, yang tadi sudah kita baca, tapi kita ulang lagi. Saran daripada penasehat yang bijak. Dalam konteks ayat ini, Yitro yang saleh adanya dan bijaksana mengusulkan persyaratan orang-orang yang tepat untuk berbagi tanggung jawab. Ada beberapa kronologi pemilihan orang yang tepat. Bukan semua orang, tapi ada orang-orang tertentu yang memiliki keahlian yang berbeza seperti berikut. 1, cakap. Pilihlah orang yang cakap, bukan bercakap-cakap. Cakap maksudnya mampu menangani tugas yang sulit, bijak dalam menghadapi persoalan, dan pintar orangnya. Orang yang cakap, orang yang cerdas. Yang kedua, orang yang saleh, maksudnya orang yang beriman. Orang yang takut akan Allah dan menghargai sesama. Tapi coba bayangkan kalau orang ini adalah orang yang tidak saleh. Orang berdosa khususnya. Orang yang penuh dengan kejahatan untuk menyelesaikan masalah, tidak layak. Yang ketiga adalah orang yang terhormat. Kata terhormat di sini adalah bukan yang berhormat. Terhormat maksudnya membenci kejahatan dan tidak menerima suap atau rasuah. Ini satu topik atau istilah yang sangat sensitif sekarang. Para pemimpin boleh disuap, boleh dirasuah. Jadi Yitro tidak mau ada pemimpin yang diambil di antara orang Israel yang menerima rasuah. Karena itu nanti akan membesarkan persoalan. Akan membuat persoalan berganda-ganda dan membuat orang kacau bilau. Saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pemimpin yang dimaksudkan Yitro, orang yang cakap, orang yang saleh atau orang yang beriman, dan orang yang terhormat, orang yang boleh dipercayai. Orang ini sudah tentu membenci kejahatan dan tidak menerima rasuah. Yang kedua, Musa harus memimpin orang-orang yang memenuhi persyaratan itu. Kalau tidak, persoalan tidak akan selesai. Demi kebaikan bersama, mereka sebaiknya bekerja sesuai dengan kapasiti ataupun keahlian masing-masing. Nah, kalau satu keahlian saja itu pun tidak cukup. Harus keahlian yang berbeza dan saling melengkapi. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau dalam satu keluarga, suaminya itu punya pengetahuan sastra, istrinya matematik, anak-anaknya sejarah, yang lain mungkin mempunyai keahlian bertukang dan sebagainya. Bila semuanya ini dikombinasi, dikumpul, disatukan, itu saling melengkapi. Tapi coba, kalau seorang dan semua ahli keluarga ini berpikiran sastra, punya main manis kata-katanya, sangat bagus sekali kedengarannya, tapi tidak ada apa-apa yang dapat dilakukan. Mengapa? Bangun pagi, kata-kata sastra, sindiran sangat sinis dan sebagainya, berpantun lagi dan sebagainya, tidak ada yang dapat dilaksanakan. Tapi kalau berbeza keahlian, itu saling melengkapi. Inilah yang dimaksudkan oleh Yitro kepada Musa. Pilihlah pemimpin-pemimpin yang seperti ini untuk saling melengkapi. Maka pelayanan masa kini pun sebenarnya
melibatkan sebanyak mungkin orang-orang yang cakap, orang yang tepat, orang yang saleh, orang-orang yang terhormat, atau orang-orang yang rohani, dalam kata yang sederhana. Dan semuanya ini saling melengkapi. Gereja memerlukan orang seperti ini. Nah, daripada ketiga perkara tadi, kriteria seorang pemimpin atau penasehat yang bijak, yang memperlengkapi pemimpin-pemimpin, khususnya Musa, dan kaitannya adalah dengan Anda dan saya sekarang ini sebagai pemimpin, maka peranan penasehat yang bijak dan cermat senantiasa diperlukan kepada setiap bangsa dan negara. Entah dalam keadaan situasi kita sekarang ini, dalam keadaan pergolakan politik, dalam keadaan melesetnya ekonomi, dan sebagainya. Kita memerlukan penasehat yang tepat, yang bertanggung jawab untuk Anda, saya, dan kita semua, terkhusus yang bernama pemimpin. Gereja senantiasa memerlukan orang-orang seperti Yitro. Gereja memerlukan khususnya pemimpin-pemimpin dalam bidang kepemimpinan dan penata layanan jemaat. Seandainya Musa menolak nasihat Yitro, maka binasalah bangsa ini. Besar persoalan yang dialami oleh Musa, apatah lagi persoalan bangsa Israel akan bertambah-tambah. Ini semua melambangkan dan membayangkan tentang perkembangan jemaat masa kini. Pemimpin-pemimpin perlu terbuka dengan nasihat, pandangan yang jitu demi memperkasakan lagi pelayanan. Tidak ada pemimpin yang one man band. Tidak ada pemimpin yang monopoli semua bidang, semua kuasa. Kita harus berdiri dan bergerak sebagai suatu tim yang saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Namun praktikkanlah dahulu itu dalam keadaan rumah tangga kita, supaya kita dapat melihat keberkesanan bahwa nasihat yang tepat dari pemimpin yang tepat, penasehat yang bijak seperti Yitro akan berkesan dan menimbulkan keberhasilan dalam keluarga kita, dan akhirnya kita membawa itu keluar dan saling memperlengkapi khususnya dalam konteks bergereja. Tuhan memberkati, dipermuliakanlah nama Tuhan di tengah-tengah pemberitaan ini. Mari kita tunduk bersama. Kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami pelajari sebentar tadi, yang berbicara tentang suatu pernyataan yang sangat berharga dari seorang penasehat yang bijak. Dalam konteks ini kami mempelajari Yitro melihat kelemahan menantunya Musa. Yitro melihat dan mengamati kelemahan-kelemahan yang dilakukan oleh Musa. Dan pada akhirnya kesempatan itu diambilnya dan ditanamnya ke dalam hati Musa, menantunya, agar merubah persepsi Musa dan keberkesanan kepemimpinannya. Ternyata setelah dipraktikkan oleh Musa, tanggung jawab yang berat dapat dipikul, tanggung jawab yang begitu banyak dan terlalu membebankan dapat diselesaikan dengan wujudnya suatu tim kepemimpinan yang saling memperlengkapi. Justru hal ini berkaitan dengan kehidupan kami dalam umat bergereja sekarang ini. Kami sangat memerlukan kesatuan antara satu dengan yang lain, keterbukaan antara satu dengan yang lain, dalam menerima nasihat yang bijak. Sudah tentu bukan datang dari Yitro, tapi penasehat yang bijak, yang kami imani, yang kami percayai adalah terletak pada diri-Mu saja, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau telah bekerja dalam hidup kami dan menanamkan sikap seperti yang telah ditanam oleh Yitro kepada Musa. Dan kami membuka lebar hati kami untuk menerima apa kata-Mu
dan apa pekerjaanmu dalam pribadi dan mindah kami demi membawa umat bergereja ke dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang kudus adanya. Biarlah ia sungguh menjadi suluh dan pedoman hidup kami sehari-hari, dan permuliakanlah nama-Mu di tengah-tengah pemberitaan ini, sehingga jemaat-Mu dan kami semua diberkati. Haleluya. Semuanya ini kami pinta di dalam dan di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan semua jemaat yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati. Jumpa lagi. Anak-anak Tuhan, kita akan memberi yang terbaik, memberikan persembahan dan persepuluhan. Kita akan memberi daripada kerelaan kita sendiri, daripada dengan senang hati, dengan kerelaan kita sendiri, bukan dipaksa-paksa, bukan karena peratusan daripada pendapatan kita, tetapi daripada hati yang mau memberi sungguh-sungguh pada Tuhan dengan senang hati. Mari kita berdoa untuk ini, dan nomor akaun gereja ada tertera di screen. Kalau tidak pun ada dalam buletin sidang. Kalau tidak pun hubungilah pejabat gereja untuk bertanyakan sama ada nomor akaun ataupun kaedah di mana dan bagaimana kita menyerahkan persembahan dan persepuluhan yang timbul daripada hati yang senang hati untuk memberi. Bapa di sorga, kami berdoa untuk persembahan dan perpuluhan kami. Kiranya ini timbul daripada keinginan kami untuk menyembah Tuhan dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati gereja ini dalam mengurus keuangan ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa untuk keuangan dan ekonomi jemaat supaya dipertingkatkan, dipulihkan, dan kami mengalami kemerdekaan yang luar biasa dalam kehidupan ekonomi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, kebaktian kita sudah berakhir di sini, akan berakhir di sini. Dan kita telah diberkati lewat daripada kebaktian ini. Melalui firman Tuhan, melalui pujian dan penyembahan kita, melalui hati kita yang mau dekat senantiasa kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri kebaktian ini dengan doa. Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan Yesus karena mengiringi dan menaungi kami sepanjang kebaktian ibadah raya kami pada pagi ini. Sekarang Tuhan, kami mau bubar dan bersurai sementara. Tetapi kami tetap satu dalam tubuh Kristus dan dalam kerajaan Tuhan. Kami mohon perlindungan dan naungan-Mu atas kami, dalam kami berpergian ke sana dan kemari dalam kehidupan kami ini. Kiranya semua yang melihat kehidupan kami sebagai cerminan kepada kepribadian Allah akan memuliakan Allah. Anak-anak Tuhan, pergilah daripada tempat ini. Kebaktian kita sudah berakhir, tetapi sembah dan pujian kita kepada Tuhan adalah berterusan sepanjang masa. Jadilah anak-anak terang dan terangilah dunia. Terimalah berkat ini sebagai berkat yang terdapat dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 hingga 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mari semua anak-anak Tuhan yang percaya dan menerima berkat ini, kita sama-sama laungkan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Wanita dijemput menyertai acara Kupi-Kupi Wanita Online pada petang ini bermula pukul 2.30 petang melalui Google Meet. Para wanita berpeluang mendengar ceramah bertajuk Keluarga Bahagia yang akan disampaikan oleh Puan Suzy Salkman selaku penceramah undangan pada kali ini. Ikutilah acara ini, Anda pasti akan diberkati.
Hai, kami daripada SIBKK Likas dan ini adalah channel YouTube kami. Jangan lupa subscribe untuk info terkini.